Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya di sini Rudan Pro, dan di video kali ini saya akan membahas tentang operasi input dan output pada sistem operasi Linux. Oke, langsung saja masuk ke terminal dan PS. Di sini akan ada muncul PID, detensi, temp, dan CMD. PS ini artinya untuk melihat mengikut proses yang sedang berjalan dari sistem. Oke, selanjutnya kita akan melakukan command untuk mengikut dengan keyboard, caranya yaitu cat. Lalu di sini kita ketik apa saja, terserah. Ya, contoh di sini halo kabar, dan saat di enter nanti akan langsung muncul kata yang diketik tadi. Untuk melakukan exit, ketik pencet Ctrl D. Selanjutnya kita akan melakukan input dari keyboard ke alamat internet, yaitu menggunakan command mail. Sebagai contoh saja, ini untuk karena itu oke, enter. Ini cc saya pakai nama saya cc. Untuk subjek tes ini ya buat lalu jika sudah klik Ctrl D. Oke, di sini kita akan membuat folder baru, yaitu folder mydir, yaitu mydir. Lalu kita membuatnya sekali lagi, maka akan muncul error karena kita tidak bisa membuat folder baru dengan nama yang sama. Seperti contoh di sini, cannot create directory file telah ditemukan. Jadi file dengan kata folder dengan kata mydir telah ada, jadi tidak bisa membuatnya sekali lagi. Oke, kita akan masuk ke percobaan 2, yaitu pembelokan atau redirection. Contoh, kita akan membelokkan standar output, itu menggunakan cat 1 lebih dari myfile.txt. Di sini kita ketikkan ini adalah kata yang saya masukkan ke file myfile.txt. Kita klik enter. Jika sudah, Ctrl D. Ini artinya yaitu kita akan menghitungkan dari keyboard, yaitu ini yang ditulis tadi, ke file myfile.txt. Kita lihat apakah kata tersebut ada pada myfile.txt. Oke, dan di sini kata tersebut muncul saat kita membuka myfile.txt, berarti ini berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membelokkan standar. Oke, sama saja ini. Kita juga bisa menggunakan cat 0 myfile.txt. Berarti sama saja, jadi kita bisa langsung menggunakan cat myfile.txt atau diberi 0 kurang dari. Ini fungsinya sama saja, yaitu untuk melakukan input, itu membuka. Oke, selanjutnya kita akan membelokkan pesan error, itu kita akan
membelokkan pesan error dari membuat folder mydir ke file yang bernama myerror.txt. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat dulu. Jadi di sini akan ada pesan error. Lalu kita akan belokkan dengan menggunakan standard error, yaitu 2 lebih dari tepat. Lalu kita ketik file yang akan ditampung untuk menampung pesan error tersebut. Oke, kita melihat. Kita lihat apakah pesan error tersebut sudah dimasukkan ke file myerror.txt. Oke, di sini sudah ada itu kata yang sama dengan error yang saat membuat folder mydir. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan notasi 2 lebih dari dan 1. Kita coba, yaitu ls file baru. Di sini akan muncul pesan error karena pada direktori saat ini kita tidak ada yang namanya file baru. Oke, kita akan masukkan pesan error dari file baru. Ke file out.txt. Lalu kita selanjutnya kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, di sini ada pesan error, itu berhasil. Lalu kita akan menambahkannya lagi dengan 2 lebih dari dan 1. Lalu kita enter. Dari ini artinya yaitu kita memasukkan pesan error ke out.txt dan langsung menampilkannya sekaligus menghapus file tersebut. Kita lihat apakah benar sudah terhapus. out.txt. Oke, di sini sudah tidak ada, yaitu berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita menggunakan notasi 1 lebih dari dan 2. Di sini kita akan menggunakan command echo untuk membuat suatu file, yaitu untuk menulis, yaitu sebagai contoh, halo guys. Kita masukkan kata tersebut ke file baru, file dengan nama baru. Lalu kita coba dengan cara cat file baru standar error baru 1 lebih dari 2. Lalu kita lihat baru. Jadi di sini kita pada awalnya kita menulis menggunakan echo. Nanti awalnya kata baru ini, file baru ini terdapat kata hello guys. Oke, kita ulangi untuk lebih jelasnya. Oke, nah di sini bisa dilihat kata halo guys yang ditulis menggunakan echo masuk ke file nama baru, lalu ditimpa dengan pesan error saat membaca file baru. Nah, di sini akan ada pesan error karena pesan error yang terdapat saat membaca file baru dimasukkan ke file yang bernama baru. Lalu kita
menimpa kata sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan append, yaitu sebagai contoh di sini kita menggunakan echo kata pertama. Di sini kita akan membuat biasa dulu di surat, lalu kita akan menggunakan append pada kata kedua. Kita ulangi lagi kan ketiga. Lalu kita buka. Berarti ini saat menggunakan append, maka kata sebelumnya yang telah ditulis sebelumnya tidak akan ditimpa. Berbeda saat kita tidak menggunakan append. Sebagai contoh, akan nulis lagi tapi tidak menggunakan append. Lalu kita lihat, nah di sini kata yang ditulis sebelumnya, ada sebelumnya akan ditimpa dengan kata baru. Oke, sekarang kita akan menulis menggunakan notasi header dokumen. Oke, contoh kita get, lalu kita klik ketika ini plus, lalu kita ketikkan, lalu jika sebelumnya saat menggunakan cat biasa untuk melakukan exit, kita harus menekan tombol Ctrl plus D. Jika menggunakan notasi dokumen, kita hanya perlu untuk menginputkan kata yang ada seperti di sini. Sebagai contoh, karena di sini saya menggunakan plus, maka saat ingin melakukan pemberhentian, kita hanya harus menginputkan plus. Kita enter, maka akan berhenti dan langsung memunculkan kata yang ditulis tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan notasi input keyboard, yaitu strip. Contoh, kita akan membuka myfile.txt, lalu menginputkan keyboard menggunakan strip, lalu kita membuka file yang bernama surat. Oke, di sini ini adalah kata yang saya masukkan ke file myfile. Jadi kita membuka file myfile, lalu kita disuruh untuk menginputkan keyboard saya, lalu kita enter, maka dan saat kita exit menggunakan Ctrl D, maka kata file yang ada file surat akan terbuka. Oke, selanjutnya kita akan membelokkan serial output ke file menggunakan operator. Ini jika sebelumnya kita menggunakan get, maka kita akan mencoba menggunakan echo, apakah berhasil. Contoh, kita echo hello. Oke, di sini kita akan hello echo, di sini digunakan untuk menulis. Lalu kita coba menggunakan echo, lalu kita menggunakan operator standar output, lalu masukkan ke file output. Maaf, salah, belum hello. Lalu kita lihat apakah kata tersebut berhasil dimasukkan ke file output. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menggunakan notasi append pada echo.
echo play. Kita masukkan ke file output, lalu kita lihat apakah file tersebut, kata tersebut bisa ditambahkan. Oke, di sini sebelumnya awalnya kita menggunakan membuat output hello, lalu saat menggunakan notasi append dengan kata play, nya berhasil dimasukkan tanpa menghapus kata sebelumnya. Kita juga bisa melakukan operator membuka ini sama seperti ini dengan get output kurang dari output. Ini sama saja perintahnya, yaitu untuk membuka suatu file. Oke, di sini kita akan melakukan pemblokan standar input dan output dengan kombinasi. Oke, percobaan pertama kita akan menggunakan notasi standar output, yaitu kita akan membuka output lalu kita memasukkannya ke file dengan nama out. Lalu kita lihat berhasil, lalu kita coba sekali lagi tapi menggunakan notasi append. Kita lihat berhasil juga. Lalu kita coba apakah bisa menggunakan standar output dan input pada file yang sama. Sebagai contoh, kita akan membuka lalu memasukkannya kembali lagi ke output. Contoh di sini kita melakukan menggunakan operator input dan output pada file yang sama. Apakah ini bekerja? Kita coba, kita lihat apakah berhasil. Ternyata tidak ada. Ya, berarti kita tidak bisa menggunakan notasi tersebut, kedua notasi tersebut pada file yang sama. Berarti saat kita menggunakan notasi tersebut pada file yang sama, maka file tersebut akan terhapus. Oke, selanjutnya kita mencoba menggunakan notasi input pada file out, lalu kita coba menggunakan append out. Di sini input file is output file, ini tidak bisa ya. Lalu kita coba buka append out, ini masih sama saja, yaitu berarti tidak bekerja. Oke, selanjutnya kita menggunakan pipeline pada percobaan ketiga. Di sini ada user yang aktif, lalu kita menggunakan pipeline, lalu sort, kita filter menggunakan sort. Karena di sini hanya ada satu baris, maka tidak terlihat apakah berhasil atau tidak, tapi ini berhasil. Kita coba sekali lagi, lalu di strip R. Jadi sama saja karena di sini hanya ada satu baris. Lalu kita coba kita coba memasukkan kata yang ada pada ini. Saat menggunakan kita masukkan ke file yang bersama tmp atau temporary sementara. Kita sort file tersebut, berhasil. Ini
kata yang muncul saat menggunakan perintah who dimasukkan ke TMP. Ini saat kita membuka file TMP, nampak kata yang ada saat menggunakan perintah who. Jadi berhasil. Kita hapus saja file TMP nya. Lalu kita coba menggunakan ls -l folder etc, lalu menggunakan more. Jadi kita akan membuka file dengan buka folder etc dengan lengkap dengan filter more. Oke, di sini kita bisa lihat berhasil. Kita coba sekali lagi dengan tapi ditambah filter sort. Apa yang akan terjadi, ini akan urut sesuai abjad. Ini dilihat dari depan. Contoh di sini habis setelah D, A, lalu sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan filter. Contoh di sini kita tik ini, ya, kita menggunakan pipeline, lalu filter itu kita mencari dengan yang namanya user saya di sini dan nama saya, maka akan muncul. Seperti berhasil. Kita coba untuk mencari nama Welden, itu nama user kalian dengan yang terdapat pada folder etc passwd. Ini muncul yaitu root. Seperti berhasil. Lalu kita akan mencoba menggunakan filter wc. Kita coba ls, yaitu kita melihat isi dari folder etc, lalu kita filter menggunakan wc. Oke, wc di sini artinya itu untuk mencari kata, baris dan sebagainya. Toh di sini menggunakan argumen L, muncul yang kata depan. Oke, selanjutnya kita akan buat file dengan kelas 1.txt. Di sini kita tulis saja sini saya akan menambahkan nama saya. Lalu jika sudah, pencet tombol Ctrl D, lalu kita membuat file sekali lagi dengan nama kelas 2. Lalu kita masukkan nama ini, saya akan menambahkan nama saya lagi. Jika sudah Ctrl D, lalu kita buka filenya, file kelas 1 dan kelas 2. Dengan pipangan, lalu kita melakukan filter dengan sort. Di sini
akan muncul dan telah disortir dari abjad pertama, yaitu A, B, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan kata yang terdapat pada file kelas 1 dan kelas 2 ke folder baru, file baru yang bernama kelas.txt. Lalu kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan membuka file class.txt menggunakan, lalu di filter menggunakan short dan unique. Lalu apakah yang terjadi? Oke, ini sudah sesuai abjad, dan untuk unique ini yaitu untuk menggabungkan kata yang sama. Contoh di sini ada nama Wildan yaitu 2, lalu di sini hanya ada 1 Wildan, yaitu unique ini yaitu gunanya untuk memfilter dan mencari kata yang sama lalu penggabungannya menjadi 1. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam latihan. Di sini kita disuruh untuk kita masuk ke direktori aktif terlebih dahulu. Di sini juga apa? Lalu kita ls main kita belokkan standar output ke baru, jadi ketik ini lebih ls main lebih dari baru. Lalu kita lihat terlebih dahulu apakah sudah file yang pernah baru itu sudah terdapat. Yaitu di sini kita bisa lihat daftar lengkap pada direktori aktif dimasukkan ke file baru. Oke, selanjutnya kita akan melihat secara lengkap direktori etc passwd dan menambahkannya ke file baru tanpa menghapus kata yang telah dibuat ini. Oke, berarti ls etc passwd kita lebih dari 2 kali, yaitu menggunakan append, lalu kita ketik baru. Kita lihat apakah sudah berhasil. Dan di sini sudah berhasil. Oke, karena menggunakan ls cara lengkap ya, coba kita melakukan ls manual, apakah bisa. Kalau itu saya menggunakan more saja. Ini kita coba sekali lagi yang oke, berhasil. Di sini kita menambahkannya tanpa menghapus file sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan disuruh untuk mengurutkan kata-kata isi yang terdapat pada file baru, itu berarti set baru, lalu kita sort. Di sini bisa dilihat itu telah urut dari
sesuai abjad. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan itu kata yang telah diurutkan ini dimasukkan ke file dengan nama baru.urut. Lalu kita coba lihat. Dan di sini sudah ada, pada file baru urut terdapat sort dari file baru, jadi berhasil. Oke, selanjutnya nomor 5, yaitu kita disuruh untuk membuat direktori latihan 2 kali dan memasukkan pesan errornya ke rmdir error.txt. Jadi kita membuat pesan mkd folder latihan 2. Buat sekali lagi, lalu itu memasukkan standar errornya ke rmdir error.txt. Kita coba lihat apakah sudah berhasil. Oke, di sini pesan errornya sudah masuk ke file dengan nama rmdir.txt. Lalu selanjutnya nomor 6, yaitu kita disuruh untuk mengurutkan kata yang telah diinputkan dengan menggunakan dokumen. Oke, berarti cat, lalu kita buat menggunakan notasi dokumen cat. Lalu kita sort. Lalu kita masukkan sesuai yang ada di modul. Kita hentikan. Oke, di sini sudah kata yang diinputkan tadi sudah tersorting dari sesuai abjad. Oke, di sini kita nomor 7 disuruh untuk menentukan baris kata dan karakter dari file baru dengan menggunakan filter dan menambahkannya ke file baru. Jadi kita klik ls baru urut cat baru urut, lalu kita filter yaitu wc itu untuk menghitung jumlah baris kata dan karakter dari file. Lalu kita memasukkannya ke file baru dengan rotasi append. Kita lihat apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada, yaitu filter menggunakan wc tadi pada file baru urut. Oke, nomor 8 ini disuruh untuk mengetikkan kata yang di sini dan melihat apa perubahannya. Oke, kita buat cat hello.txt docket kita ketikkan saja sesuai yang ada di modul.
Jika sudah, Ctrl D, lalu kita coba buka file tersebut dengan cut, lalu kita sorting dan filter unit. Oke, di sini tidak ada perubahan, hanya ada perubahan yaitu sesuai abjad, tapi untuk unit tidak melakukan apa-apa karena tidak ada file dengan nama yang sama. Oke, kita coba caret ini.txt, lalu filter dengan masukkan grep dot, lalu kita filter lagi grep nv, kita enter. Oke, salah. Kita coba. Oke, ternyata ada kesalahan input, jadi sama saja, yaitu di sini kita mencari, disuruh membuka file hello.txt lalu mencari yang terdapat kata doc, lalu mencari lagi tetapi memfilter yang terdapat kata cat. Jika kita lihat, di sini juga contoh yang terdapat kata doc ada 4, lalu di sini hanya ada 3 karena kita memfilter kata cat. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.